Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3, ayat 11 sampai dengan ayat 32. Saudaramu telah mati dan kini hidup kembali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Entah itu kesempatan, entah itu persahabatan, atau bahkan hubungan dengan orang yang kita cintai. Bayangkan, seorang ayah atau ibu yang menunggu anaknya pulang, hatinya cemas, tidak bisa tidur, setiap hari berharap kabar baik. Itulah yang tergambar dalam firman hari ini. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Dalam konteks bacaan pertama dari Mika, firman ini ditujukan pada umat yang tersesat dan mengalami penderitaan. Namun Bapa setia memanggil kembali mereka dengan belas kasih yang besar. Bacaan ini menekankan sukacita yang muncul ketika yang hilang kembali ditemukan. Sama seperti Mazmur, kita diingatkan untuk memuji Bapa yang mengampuni segala kesalahan, menyembuhkan luka kita, dan menutupi segala dosa kita dengan kasih-Nya yang tiada akhir. Seperti jarak timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita membaca Injil tentang anak yang hilang, kita melihat kisah yang begitu manusiawi. Seorang anak yang meninggalkan rumah, tersesat dalam hidupnya, dan akhirnya kembali dengan penuh penyesalan. Bapa menunggu, memeluk, dan merayakan kembalinya anak itu. Kisah ini mengingatkan kita pada Santa Perpetua dan Felicita yang dengan teguh mempertahankan iman meski menghadapi penderitaan hingga pengorbanan nyawa. Mereka mengalami kehilangan duniawi, namun hidup mereka dipenuhi sukacita dalam persatuan dengan Bapa. Mereka menunjukkan bahwa kasih dan iman tidak ternilai oleh ketakutan atau ancaman, dan bahwa keberanian untuk kembali kepada Bapa membawa hidup yang sejati. Renungan hari ini mengajak kita, adakah bagian dalam hidup kita yang tersesat, yang perlu kita serahkan kembali kepada Bapa? Adakah luka atau dosa yang perlu kita akui, agar kita juga merasakan sukacita penuh seperti anak yang kembali? Bapa mengundang kita untuk percaya bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih-Nya, tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita bisa memulai dengan langkah kecil, seperti meminta ampun, memulihkan hubungan, atau menguatkan iman kita dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menunggu kami kembali, bahkan ketika kami tersesat. Ajari kami untuk bersukacita atas keselamatan dan pengampunan. Semoga kami belajar dari keteguhan iman Santa Perpetua dan Felicita, agar hidup kami menjadi saksi kasih-Mu yang tak berkesudahan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.